guys, selamat datang kembali di channel OYNGG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua Battletrap Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Jika sepotong nektar dapat meningkatkan fondasi sekitar 2 juta, menembus ke puncak dewa pertempuran bintang 7 membutuhkan 80 juta. Setidaknya 10 nektar harus disiapkan. Xiaoyan berpikir sendiri. Melihat puncak gunung ini, Xiaoyan juga berpikir keras karena selalu ada perasaan menggali kuburan seseorang. Namun, ketika Xiaoyan melihat lebih dekat, dia merasa bahwa puncak gunung ini tampaknya terlalu teratur. Tidak seperti gundukan kuburan, tetapi sebenarnya lebih seperti ditanam oleh seseorang. Setelah merenung sejenak, Xiaoyan terus menggerakkan tubuhnya dan menjarah menuju puncak gunung lagi. Pertama, dia mengumpulkan 10 nektar dewa. Efeknya secara bertahap akan melemah dengan jumlah yang ditelan. Tentu saja, meskipun efeknya melemah, nilai minimum masih akan dijamin. Artinya, apapun yang terjadi, tidak masalah untuk meningkatkan latar belakang genesis Qi hingga ratusan ribu. Jika itu hanya penyerapan gila untuk meningkatkan kekuatan, semakin banyak Anda menelan, semakin lemah efeknya. Tentu saja, jika digunakan bersamaan dengan konsumsi pertempuran, maka efek penyerapannya secara alami akan jauh lebih baik. Jika tidak ada kecelakaan, kekuatan Xiaoyan dapat meroket dengan syarat mendapatkan nektar para dewa dari ribuan puncak dan dapat diserap sepenuhnya. Tapi ini hanya imajinasi. Kultivasi bukanlah injeksi air. Meski begitu banyak sumber daya di depan Xiaoyan, masih ada sebagian kecil yang bisa diambil. Setelah mencapai kejenuhan, kultivasi paksa hanya akan menjadi kontraproduktif. Kultivasi paksa Xiaoyan sebelumnya juga menyebabkan beberapa efek samping. Untungnya, permaisuri mengoreksi Xiaoyan tepat waktu. Jika dia terus berlatih seperti itu akan merugikan semua, tetapi tidak bermanfaat bagi masa depan. Ketika fondasinya tidak stabil, bahkan jika fondasi bintang-bintang hampir tidak diperbaiki, ketika mencapai puncak dewa pertempuran bintang 9, karena itu adalah sumber energi yang secara paksa ditingkatkan. Peluang untuk menebus keabadian kaisar akan sangat berkurang. Oleh karena itu, dia masih tidak dapat mengejar kecepatan terlalu banyak dalam kultivasi, dan dia masih harus meningkat secara bertahap untuk melangkah lebih jauh. Hal ini masih berlaku dari pertempuran ke dewa pertempuran hari ini. Karena menjadi semakin kuat, semakin perlu memperhatikan detail setiap inci varian yang akan berdampak besar pada kultivasi di masa depan. Segera setelah itu, Xiaoyan mengumpulkan 3 nektar dewa satu demi satu. Tidak satu pun dari mereka di setiap puncak gunung setelah Xiaoyan mengambil nektar para dewa, berbagai keberadaan kuno yang kuat. Tapi tanpa kecuali, setelah keterikatan dengan Xiaoyan, mereka semua dilenyapkan oleh Xiaoyan. Setelah Xiaoyan memasukkan ke-7 nektar para dewa ke dalam cincin, gunung itu tiba-tiba runtuh. Kali ini, paksaan yang kuat melonjak, dan paksaan itu begitu kuat, sehingga Xiaoyan mengeluarkan 8 penguasa berat Xuan berdiri di depannya. Meski begitu, sosok Xiaoyan terlempar ke belakang oleh benturan sejauh 100 kaki. Sebelum dia bisa menstabilkan dirinya, mata Xiaoyan membeku sesaat dan dia melihat ke dalam asap dan debu. Ketika dia mendapatkan nektar ke-7, dia sepertinya akhirnya bertemu dengan musuh yang tangguh. Hanya saja tekanannya benar-benar berbeda dari yang dia hadapi sebelumnya. Dalam asap dan debu, ada sosok yang memegang sepasang pisau. Tubuh bagian atasnya telanjang. Bekas pisau yang tak terhitung jumlahnya terlihat di tubuhnya. Dan noda darah terlihat jelas pada kedua pisau itu. Dan bau haus darah terpancar dari tubuhnya.
Orang ini membuka mulutnya untuk mengucapkan serangkaian kata yang panjang. Tetapi untuk apa yang dia katakan, Xiaoyan tidak mengerti satu kata pun. Tetapi dari penampilannya, itu pasti semacam kata-kata kejam terhadap Xiaoyan. Saat berbicara, orang ini perlahan mengambil langkah. Jika diperhatikan dengan seksama, langkah yang ditinggalkannya semuanya berwarna merah darah. Detik berikutnya, bayangan darah itu berkedip-kedip dan tiba-tiba menghilang dari tempatnya dan bergegas menuju Xiaoyan. Kedua pisau ganda di tangannya menebas ke arah Xiaoyan dengan serangan silang, menelan api dan berlari ke penguasa guntur. Namun, ketika sosok itu muncul, Xiaoyan mulai melahap api dan guntur. Bahkan dia yakin orang ini akan mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Tapi tubuh Xiaoyan menjadi panas dan berapi-api. Dengan satu ayunan kaki, gelombang api bercampur guntur melonjak ke langit. Api yang membumbung ke langit menyelimuti orang yang memegang kedua pisau itu. Dan sosoknya menghilang dalam sekejap. Tetapi di detik berikutnya, dua cahaya pedang berdarah muncul dari api dan kemudian meraung ke arah Xiaoyan. Duar! Cahaya pisau berwarna darah yang solid hanya bisa dilawan oleh Xiaoyan. Setelah dia mengayunkannya beberapa kaki berturut-turut, setelah nyala api Xiaoyan menghilang, bekas luka muncul di sosok itu. Tetapi yang terakhir tidak menganggapnya serius dan menyerang Xiaoyan lagi. Bentuk tubuh dan kaki melangkah dengan berat di tanah, hanya untuk melihat retakan dan ledakan di tanah di bawah kakinya. Dan fluktuasi kekuatan yang mengerikan memancar dari tubuhnya. Bukan sumber ki, tapi sangat mirip dengan sumber ki. Dan kedua pedang itu dipotong lagi. Cahaya pedang meraung dan kekuatan ganas itu benar-benar terkondensasi menjadi 4 serigala berwarna darah di udara, menyerang Xiaoyan dengan gigi dan cakar yang terbuka. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan mengecilkan mata dan pupilnya. Sepertinya aku benar-benar memenangkan lotre kali ini. Xiaoyan tersenyum masam. Dibandingkan dengan yang sebelumnya, orang ini benar-benar mengetahui keterampilan bertarung dan tidak ada tanda-tanda menghilang setelah beberapa serangan, dan serangannya tidak bagus berurusan dengan sosoknya. Keempat serigala berwarna darah itu sangat cepat, bergerak di antara tanah dan udara dan menerkam ke arah Xiaoyan. Dia menyadari bahwa pisau itu dapat memotong segala sesuatu, dan pisau itu juga dapat menghasilkan segala sesuatu. Dengan kekuatan seperti ini, Dewa Pertempuran Bintang 7 biasa tidak akan menjadi lawannya. Tentu saja, Xiaoyan bukan orang biasa. Menarik, gumam Xiaoyan. Faktanya, sampai sekarang, dalam semua pertempuran yang dihadapi Xiaoyan, dia belum menggunakan 10 api iblis mutlak untuk meningkatkan sumber energinya. Pada tahap berikutnya, dari Dewa Pertempuran Bintang 7, dia memiliki 62 juta latar belakang ki asal. Dan jika dia ingin dewa tersebut meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin, maka Xiaoyan harus menggunakan kekuatannya sendiri untuk bertarung saat ini. Karena semakin kuat lawan dan semakin besar konsumsinya, semakin baik efek kultivasinya. Kultivasi adalah untuk memiliki kekuatan yang lebih kuat, dan kekuatan yang lebih kuat adalah untuk menghadapi pertempuran yang lebih kuat. Jika dia ingin meningkatkan kekuatannya, dia harus terus berjuang. Hanya dengan cara ini, Xiaoyan dapat menembus batas atas. Pecahnya naga guntur 1000 ilusi. Dengan kepalan tangan Xiaoyan tertutup di pinggangnya. Jantung guntur hitam melintas di kepalan tangan dan kemudian meninju. Di depan kepalan tangan Xiaoyan, sebuah retakan muncul di tengah kilatan guntur. Dan saat berikutnya, nada guntur setinggi 100 kaki menonjol dari celah itu. Dan kepala naga besar itu pertama kali bertabrakan dengan 4 serigala berwarna darahnya. Serigala berwarna darah segera menggigit naga guntur dengan panik.
Dan naga guntur juga mengayunkan ekor naga untuk menyapunya dengan kejam. Menghadapi naga guntur setinggi 100 kaki, pria dengan 2 pisau itu tidak ragu-ragu dan melambaikan pisau panjang itu di tangannya lagi ke arah naga guntur, dan semua naga guntur kental terputus. Cahaya pedang menyala dan naga guntur ratusan kaki ditutupi bekas luka setelah beberapa saat. Dan akhirnya di bawah cahaya pedangnya yang ganas itu meledak. Kekuatan ledakan itu juga langsung meledakkan keempat serigala berwarna darahnya menjadi bubuk. Dan gelombang kecut yang mendominasi mengguncang orang yang memegang pisau ganda di belakang. Begitu Xiaoyan menginjak kakinya, lautan api meledak dari tubuhnya dalam sekejap dan menyebar ke sekitarnya, membungkusnya dan sosok yang memegang kedua pisau itu. "Alam dewa api segudang!" teriak Xiaoyan dengan suara yang dalam. Sosok di ujung juga tidak mengabaikan sedikit pun. Sosoknya melayang tinggi dan sosoknya membeku di udara, dan kemudian dia menyapu ke arah Xiaoyan. Namun, tatapan Xiaoyan sedikit terkonsentrasi, dan dia bisa merasakan kekuatan gerakan orang ini cukup mengesankan. Xiaoyan tidak berani ceroboh dan memegang 8 penguasa berat Suan dengan api di sekitarnya untuk mengelilingi tubuh penguasa berat. Menggunakan api abadi sebagai tebasan, tapi tebasan api abadi sia-sia. Xiaoyan juga berteriak, tanpa niat sedikit pun untuk menghindar, mencoba untuk mengalahkan serangan orang ini. Saya melihat 2 sosok bertabrakan di udara. Xiaoyan mengayunkan 1 kaki, menghancurkan mereka ratusan kali. Tetapi kecepatan yang terakhir mengayunkan pisau tidak hanya tidak berkurang, tetapi juga menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Menghadapi serangan ganasnya, Xiaoyan segera mengayunkan tebasan kedua. Duar, duar! Kekuatan yang sangat kuat dari keduanya bertabrakan dengan gila-gilaan, dan lapisan guncangan energi melonjak ke arah sekitarnya. Tetapi puncak gunung di sekitarnya tidak rusak sama sekali, karena pertempuran antara keduanya dan mereka tetap tidak bergerak. Ada puncak ini tidak akan dihancurkan. Cahaya pedang ada di seluruh langit, dan lautan api Xiaoyan juga sangat mendominasi. Tak satu pun dari mereka yang memiliki keuntungan. Sampai Xiaoyan mengayunkan tebasan ketiga, lautan api meraung, ombak berhembus dengan liar, dan cahaya pedang naik dari ratusan menjadi ribuan saat ini. Meski begitu, kekuatan api Xiaoyan sepertinya lebih mendominasi saat ini. Duar, duar, duar! Pada saat ini, Xiaoyan berteriak keras saat dia mengayunkan tebasan ketiga. Lautan api benar-benar diledakkan dengan ledakan, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti sosok itu. Kekuatan ledakan api hanya dalam jangkauannya, dan kekuatannya lebih banyak menyapu musuh. Seluruh lautan api menjadi sangat indah saat ini, dan lautan api sepertinya teredam. Seluruh lautan api tampaknya membentuk pusaran air, dengan panik mencekik semua kehidupan di lautan api. Setelah sekian lama, nyala api berangsur-angsur menghilang. Baru setelah semuanya beres, 2 sosok muncul darinya. Pria dengan 2 pedang memiliki banyak bernanah di tubuhnya, tetapi sosoknya masih berdiri tegak. Matanya tetap sama, dan dia menatap Xiaoyan dengan tekad. Sepertinya selama masih ada jejak kekuatan juang, dia tidak akan pernah menyerah. Di sisi lain, pakaian Xiaoyan juga sobek, dan tubuhnya memiliki luka tusukan dengan tulang yang terlihat dalam. Untungnya, tubuh Xiaoyan kuat dan dia pulih dengan cepat, sementara jantung Guntur berkedip. Meskipun kecepatan pemulihan kekuatan dewa pertempuran bintang 7 tidak sebanding dengan kekuatan keabadian, jika keabadian menderita kerusakan seperti itu, hanya perlu sekejap mata untuk pulih sepenuhnya. Tetapi, meskipun dewa pertempuran juga pulih, kecepatannya telah sangat berkurang, sehingga pertempuran juga akan dipengaruhi oleh cedera.
Pada titik ini, terlihat bahwa jarak antara dewa pertempuran dan keabadian sama sekali tidak dapat diperbaiki. Kemampuan pemulihan yang mengerikan akan disertai dengan pertempuran yang lebih cepat. Hanya kemampuan pemulihan yang kuat yang dapat mendukung pertempuran seperti itu. Orang yang memegang 2 pisau di ujung membuka mulutnya sedikit, dan aura abu-abu muncul di sekelilingnya, mengalir ke tubuhnya di sepanjang mulut dan hidungnya, pulih dengan kecepatan yang hanya bisa dicapai dengan keabadian. Setelah beberapa saat, itu akan kembali normal. Melihat ini, Xiaoyan segera mengangkat alisnya. Matanya menunjukkan ekspresi terkejut. Lagi pula, ketika serangan itu mencapai level ini sebelumnya, Xiaoyan hampir tidak perlu mengambil bidikan lagi. Mereka semua akan menghilang dengan sendirinya. Menghadapi seseorang yang dapat pulih dengan cepat dan kekuatannya sangat mengesankan, pikiran Xiaoyan terkejut. Tentu saja, Xiaoyan belum menggunakan kekuatan penuhnya, tetapi penampilan pria dengan 2 pedang telah membangunkan Xiaoyan. Artinya, di antara ribuan puncak gunung ini, sangat mungkin ada keberadaan yang bahkan Xiaoyan tidak bisa tangani. Mungkin karena inilah Zhu Ying mengatakan tingkat bahayanya. Xiaoyan tersenyum kecut. Jika orang lain yang lebih kuat dari orang ini muncul, maka kemajuan Xiaoyan akan diperpanjang tanpa batas. Dan saya tidak tahu berapa lama dia akan tinggal di sini. Tentu saja ada masalah terpenting lainnya yang ditemukan Xiaoyan setelah masuk ke sini. Dia datang ke sini melalui awan dari atas. Tetapi saat ini, ketika saya melihat ke atas lagi, Xiaoyan dapat menemukan bahwa awan yang semula ada telah menghilang. Ujung atasnya juga bukan lautan. Itu bukan apa-apa. Seolah-olah awan adalah jalan untuk masuk ke sini, tapi bukan jalan keluar untuk pergi dari sini. Dengan kata lain, jika Xiaoyan ingin pergi dari sini, dia harus perlu menjelajah sendiri. Namun, Xiaoyan tidak terburu-buru tentang hal ini, karena di jubah lengan bajunya masih ada mata anjing yang tertidur, dan akan selalu ada cara untuk menindasnya. Tentu saja, Goyan tidak mengetahuinya saat ini, dan Xiaoyan akan memerasnya lagi. Lupakan saja, kita tidak bisa terus membuang-buang waktu. Kita butuh solusi cepat, gumam Xiaoyan. Begitu kata-kata itu jatuh, dia melihat api merah meraung naik dari tubuh Xiaoyan. Awalnya, dia hanya memiliki 60 juta fondasi, dan bahkan ki asal dewa yang dikonsumsi Xiaoyan dalam pertempuran barusan dengan cepat diisi ulang. Setelah beberapa saat, latar belakang genesis ki Xiaoyan telah melampaui 100 juta, dan fluktuasi genesis ki yang berasal dari tubuh Xiaoyan telah mencapai tingkat dewa pejuang bintang 8. 7 langkah mengejutkan. Saat berikutnya, Xiaoyan berteriak pelan. Tidak ada keraguan tentang kekuatan 7 langkah mengejutkan, tetapi konsumsi sumber ki sangat besar, sehingga Xiaoyan tidak punya pilihan selain menggunakan 10 api iblis absolut untuk meningkatkan latar belakang sumber ki. Jika tidak, dengan latar belakang 60 juta sumber ki-nya, dia tidak bisa menampilkannya 7 langkah. Dengan restu dari 22 nadi guntur hitam, kekuatan dewa saat ini cukup bagi Xiaoyan untuk memiliki kualifikasi untuk menampilkan 7 langkah dewa mengejutkan yang lengkap. Begitu kata-kata Xiaoyan jatuh, langkah kaki terdengar dan melangkah maju terus-menerus. Di udara, 5 hantu memadat dalam sekejap, dan kemudian tanpa penundaan, mereka berguling ke arah orang yang memegang 2 pisau. Pertarungan saat ini telah menghabiskan banyak energi untuk dewa ini. Tetapi Xiaoyan juga tahu bahwa setelah pertempuran ini, mungkin ada banyak sekali pertempuran seperti itu. Meskipun banyak waktu dapat dihabiskan di sini, tidak ada keraguan bahwa tempat ini sangat cocok untuk Xiaoyan berlatih. Seperti yang dikatakan Zhu Ying, satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkan adalah
Ada keberadaan yang tidak dapat dihadapi Xiaoyan. Di puncak gunung ini akan menimbulkan ancaman bagi dewa. Oleh karena itu, solusi Xiaoyan untuk ini hanya dapat meningkatkan kekuatannya sendiri sebanyak mungkin. Setelah memanen nektar para dewa, Xiaoyan tidak pernah takut dengan hal-hal yang belum terjadi.